Sama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan pagi ini saudara juga sudah bergabung juru bicara PKS, ada Kang Pipin Sofian, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat pagi Bapak-Bapak, ini semangat sekali pagi-pagi ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Selamat ke... pagi, Bang Eriko. Selamat Yes. pagi. Sehat semua, Bapak. Baik, saya mau ke Kang Pipin dulu nih. Kang Pipin, menarik nih, tanggapannya dong hasil survei di Litbang Kompas ternyata baca pres yang didukung oleh PKS nih Pak Anies Baswedan ternyata paling tinggi militansi simpatisannya bahkan mencapai 21,3%. Seperti apa tanggapannya? Ya tentu kami bersyukur ya bahwa Pak Anies Baswedan ada PKS di situ. Kami punya 3 modal kekuatan utama adalah militansi kader, soliditas struktur, dan juga kerja kolektif atau amal jamaah. Jadi 3 modal itu yang kami bawa untuk pemenangan di setiap hajatan politik, baik itu pemilu, pilkada, dan pilpres. Jadi saya kira Bang Andre Rosiade sudah pernah mendapatkan itu ya ketika PKS mendukung Pak Prabowo ya. Dan kemudian saat ini ya mohon maaf abangku kami sudah dengan Pak Anies Baswedan ya, dan insya Allah 3 modal kekuatan PKS ya ditambah dengan totalitas caleg PKS tentu insya Allah ini akan menambah kekuatan militansi para pemilih Pak Anies Baswedan. Dari situ memang kami juga punya modal ketika di dalam survei itu kan disebutkan bahwa militansi yang dimaksud adalah dengan sukarela bergerak, kemudian dengan pembiayaan sendiri ya untuk hadir tanpa misalnya harus ada apa dengan iming-iming itu dan sebagainya. Karena kami meyakini bahwa berjuang ini bagian dari ibadah, ini adalah bagian dari konsekuensi sebagai warga negara harus terlibat aktif dalam proses pemilu. Jadi itu sih sebetulnya kenapa pendukung Pak Anies, terutama dari PKS, kami harus hakul yakin bahwa tadi kami punya konsep yang disebut dengan sundukuna juyubuna, bahwa dana-dana perjuangan kami adalah dari saku-saku kami. Jadi disitulah kenapa militansi itu hadir ya, bahwa kita ingin ada perubahan ke depan, change and continuity, bagaimana kita ingin rakyat Indonesia ingin ada perubahan, juga ada keberlanjutan. Disitulah kami hadir untuk menggaungkan, menggemakkan suara publik yang menghendaki perubahan dan keberlanjutan dalam hal yang bersamaan. Jadi itulah yang disuarakan oleh PKS, para kader, simpatisan, dan juga para pendukung relawan Pak Anies Baswedan ke depan. Kami sangat bersyukur, welcome. Tetapi kami juga tentu tidak akan memandang sebelah mata bagaimana pendukungnya Bang Eriko dan Bang Andre. Saya kira mereka juga punya pendukung yang kuat, tapi mudah-mudahan pendukung Pak Anies lebih kuat. Oke, ini saya dengan pertanyaan yang sama mau ke Bang Eriko. Bang Eriko, gimana nih Pak Ganjar ternyata meskipun kalau selama ini kan di beberapa survei kalau soal elektabilitas Pak Ganjar, biasanya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dia kayak paling menter gitu kalau dari segi elektabilitas. Tapi ternyata di tingkat militansi simpatisannya ternyata Pak Ganjar paling rendah gitu bisa dikatakan 15,1%. Tanggapannya Bang Eriko? Mbak Okta, luar biasa nih. Yang muncul terakhir tuh Kang Pipin, tapi Kang Pipin yang diminta terlebih dahulu berbicara. Dan tadi saya mendengar dari tadi yang disampaikan Kang Pipin, berjuang katanya. Jadi memang pengaruh PDI Perjuangan sudah sampai di PKS berjuang. Nah, kalau saya lihat Adinda Andre memakai baju merah, ini artinya apa? Oke, Bang Eriko. Sinyalnya tuh, sinyal. Oh ya, oke, Bang. Sepertinya ini ada. Oke, berarti kita tahan dulu dari Bang Eriko. Kita akan ke Bang Andre dulu, Bang Andre. Untuk survei militansi simpatisan untuk Pak Prabowo 18,3, tanggapannya? Ya, betul. Jadi Bang Eriko masih bicara itu, Bang Okta, kasih senior dulu. Iya. Oke, Bang Eriko sudah terhubung kan? Ya. Oke, siap. Bang Eriko silakan. Soal militansi ini kami juga harus jujur mengakui bahwa memang pemilih Ganjar itu pemilih yang rasional. Harus jujur kita sampaikan dalam hal ini. Kenapa rasionalnya, Mbak? Waktunya masih cukup lama. Tadi sudah disampaikan juga. Calon wakil presiden belum ada. Kemudian juga apa? Dalam hal ini ada satu kesimpulan. Jadi kami mengambil 3 kesimpulan. Pertama, pemilih
Ganjar ada rasional. Yang kedua, bahwa waktunya masih lama. Yang ketiga, apa? Dalam hal ini yang paling utama, bahwa mereka mau melihat bagaimana nanti calon presiden dan wakil presiden bertemu mereka langsung, bukan dengan wacana-wacana saja, tetapi langsung ada di tempat. Memang tidak mungkin lah katakan calon presiden, wakil presiden bisa keliling seluruh Indonesia, bertemu seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan sekarang teknologi ada. Mereka mau tahu ide orisinalitas apa yang ada dalam calon presiden maupun wakil presiden. Visi misinya seperti apa. Nah, keberlanjutannya seperti apa. Kalau Kang Pipin tadi kan, ya walaupun ada keberlanjutan, tapi kan perubahan. Nah, 82% masyarakat Indonesia puas dengan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga prestasinya. Nah, keberlanjutan yang seperti apa? Yang bagaimana? Kalau Mas Ganjar menyampaikannya secara langsung, Mbak Okta, kita sekarang tidak bisa lagi bicara makro saja, sekedar begitu. Bahwa beliau menyampaikan nano targeting. Jadi artinya target yang langsung menjurus kepada apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kita yang masih belum sejahtera. Itu penting sekali. Ya, ini meminjam Partai Keadilan Sejahtera, tapi belum sejahtera, itu kenyataan yang ada mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi Mbak Okta, ini sangat rasional apa yang disampaikan oleh survei Kompas, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Jadi kami melihat ini, menilai ini menambah semangat kita bahwa apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, kita harus turun door to door, ketuk rumah di depan, samping kiri, samping kanan, dan di belakang. Begitu juga siapa saja kita harus sapa. Sama seperti Sapa Indonesia Pagi ini, kita harus menyapa mereka, bertemu mereka, berbicara secara langsung apa yang akan dilakukan Mas Ganjar dan nanti calon wakil presiden. Itu dari kami, Mbak Okta. Kami yakin waktu ini masih cukup panjang sampai nanti pada waktunya di hari H. Seperti ini. Baik, silakan Bang Andre. Ya, terima kasih Okta. Terima kasih Bang Eriko dan Kang Pipin. Jadi tentu sekali lagi apapun hasil survei Litbang Kompas ini tentu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami, sehingga ke depan tentu harapannya ya militansi para pendukung Pak Prabowo tentu akan bertambah. Apalagi Pipin sempat menyinggung bagaimana PKS dulu bersama kami sekutu dan segajah, dan alhamdulillah PKS menikmati kenaikan 11 kursi waktu mendukung Pak Prabowo. Ingat Pipin, betapa beruntungnya dan berkahnya PKS mendukung Pak Prabowo di 2019. Naik 11 kursi DPR RI waktu itu. Partai Gerindra hanya naik 5 kursi DPR RI. PKS saya izin respon, nanti nggak apa-apa, silahkan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi kami, sehingga nanti kami sebagai tim pendukung Pak Prabowo ya akan bekerja lebih keras. Dan alhamdulillah saat ini koalisi semakin solid. Bagaimana Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga sudah membuat surat instruksi kepada seluruh kader Golkar untuk bekerja keras memenangkan Pak Prabowo. Alhamdulillah kami patut syukuri bahwa Pak Erlangga dan seluruh kader Partai Golkar serius bekerja untuk menangkan Pak Prabowo. Kami ucapkan terima kasih. Lalu kita melihat bagaimana kemarin malam Bang Zulhas, Ketua Umum PAN, memberikan dukungan. Dan Bang Andre? Ini sudah dapat nama baru ya, koalisi kami sudah dapat nama baru, namanya Koalisi Indonesia Maju. Yang jelas Koalisi Indonesia Maju ini mempunyai program meneruskan program-program pembangunan Pak Jokowi. Ini mungkin berbeda dengan Mas Pipin ya, Kang Pipin yang jelas antitesasnya Pak Jokowi. Kalau kami bagian melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sehingga kesimpulannya apa? Pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 nanti insya Allah kalau diberikan mandat oleh rakyat merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Ini bedanya kami Pak Prabowo dengan kubunya Kang Pipin yang antitesesnya Pak Jokowi. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Tentu selain menjadikan bahan evaluasi, ini kita harus lakukan kerja-kerja nyata di lapangan. Nah, saya contohnya
melihat hasil survei Litbang Kompas ini, insya Allah pekan depan selama 1 minggu saya akan berkeliling di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya, dan juga sebagai tanggung jawab saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, kita akan berkeliling. Dan saya rasa Ketua Harian sudah memberikan instruksi kepada seluruh kader Gerindra yang ada di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi sekali lagi, masukan survei Litbang Kompas ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berarti bagi kami. Kami ucapkan terima kasih dan kita harapkan Litbang Kompas terus melakukan survei-survei yang terukur sehingga ini bisa menjadi masukan kita ya Bang Eriko dan juga Kang Pipin. Sehingga nanti demokrasi semakin lebih sehat dan juga kompetisi semakin lebih sehat sehingga 14 Februari nanti kita jadikan 14 Februari merupakan hari kendurinya demokrasi. Rakyat akan datang secara riang gembira ke TPS dengan semangatnya tentu. Baik, siap Bang Andre. Tadi Kang Pipin katanya mau nanggepin nih, soalnya kayaknya Bang Andre kalau kata lagu terjebak nostalgia nih ya Kang ya. Gimana Kang? Mbak Okta, bisa saja mungkin nanti Kang Pipin tiba-tiba bergabung juga ya Bung Andre ya. Ada yang tidak mungkin dalam hal ini. Bisa, tahan dulu bisa Eriko. Bang Eriko. Kang Pipin, lu silakan Kang Pipin. Apalagi tawaran dari Saya Bang begini. Said itu. Tahadus bin nikmah ya. Jadi kami bersyukur pada era itu memang kami harus akui calon terbaik waktu itu yang kami dukung adalah Pak Prabowo. Jadi dan saya kira kami harus mensyukuri itu. Dan tapi yang kedua kami harus sampaikan Bang Andre ya bahwa ini kita juga standarnya Litbang Kompas nih yang kita diskusikan. Jadi ketika setelah pemilu berlangsung ya, waktu itu saya ingat betul Litbang Kompas mengeluarkan hasil surveinya. Kenapa pemilih PKS naik? Ternyata yang disebutkan hasil dari survei itu mayoritas memilih PKS kenapa naik? Karena program kampanye PKS yaitu penghapusan pajak STNK motor, kemudian yang kedua adalah memberlakukan SIM seumur hidup. Dan yang ketiga memberlakukan undang-undang perlindungan simbol dan tokoh agama. Jadi ketiga program itu yang dilihat, yang di-capture oleh Litbang Kompas kenapa kenaikan suara PKS pada 2019 lalu. Tetapi tadi memang ada kontribusi kotel efek dari Pak Prabowo ya kepada PKS tetapi tidak signifikan. Tapi tentu kami harus menyampaikan rasa syukur, terima kasih ya kemarin kita sudah mendukung Pak Prabowo dan saat ini misalnya kita ada berbeda, kita saling menghormati, ini modal penting bagi demokrasi kita. Saya sama Bang Andre berteman, sama Bang Eriko berteman, kita berbeda pilihan, tetapi kita saling menghargai. Bisa jadi ya nanti ketika masuk ke putaran kedua ya, misalnya Bang Andre gabung dengan kami Pak Anies Baswedan misalnya, atau bisa jadi Bang Eriko ya, tetapi kami tidak mau ujub takabur, kita jalani proses ini dengan sebaik-baiknya, kita kompetisi dengan sehat. Dan kami harus yakinkan ini banyak penonton yang hadir, terutama para penonton Pak Anies atau para penonton dari yang masih ragu, maka insya Allah kami PKS saat ini sudah menentukan pilihan dengan capres terbaik yang saat ini kita miliki. Dan kenapa tadi katakan bahwa kenapa militansi para pemilih Pak Anies itu naik? Karena kami melihat sosoknya, bahwa sosok Pak Anies adalah sosok yang terbaik, ya sosok yang cerdas, kemudian bisa menyatukan. Beliau punya prinsip keadilan untuk kebijakan ke depan, berhasil memimpin DKI Jakarta kemarin, ya selama 5 tahun, komitmennya jelas dalam kepemimpinan. Saya kira itulah yang melahirkan kenapa banyak para pemilih Pak Anies tanpa harus dibayar, mereka datang door to door, masuk ke rumah-rumah, kemudian di medsos mereka juga aktif tanpa harus dibayar, dan yang terakhir, mereka sudah mengumpulkan diri untuk menjadi saksi-saksi di TPS. Untuk memastikan apa? Agar kemenangan hakiki demokrasi bisa tercapai dan insya Allah Pak Anies Baswedan mudah-mudahan menjadi presiden di 2024 nanti. Oke. Kang Pipin, ini yang juga menarik adalah soal sebetulnya kategori mana sih yang menurut PKS maupun juga koalisi perubahan ini menjadi mereka yang akan militan gitu. Kalau koreksi kalau saya salah, saya pernah liputan nih, mereka ini mendukung Pak Anies tapi dari segi emak-emak. Nah, apakah
sebetulnya sejauh itu gitu maksudnya untuk memakai strategi misalnya pakai kekuatan emak-emak, mungkin mereka bisa di tempat pengajian atau di keluarganya, tinggal keluarga, atau seperti apa sebetulnya strategi dari PKS maupun Koalisi Perubahan ini untuk bisa menanamkan di akar rumputnya? Ya, emak-emak, anak muda itu adalah pemilih yang idealis, yang loyalis, mereka punya ideologi, punya semangat, dan mereka setia. Jadi itu itulah yang saat ini kita saksikan ya di berbagai kesempatan di daerah gitu ya. Mereka hadir berbondong-bondong datang gitu ya. Mereka menyumbang, tidak hanya hadir tapi mereka juga menyumbangkan materinya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Saya juga kaget dari beberapa kesempatan mendampingi Pak Anies hadir itu selalu, Pak saya datang ke sini sendiri, kemudian saya bantu misalnya bisnya nanti patungan semuanya gitu. Jadi meskipun tanpa ada mobilisasi misalnya dengan pendanaan dari partai, tetapi mereka mau datang gitu. Kenapa? Mereka ingin ada harapan bahwa ada pemimpin baru yang seperti Pak Anies punya track record baik di DKI Jakarta, dan saat ini Pak Anies juga sudah mulai terlihat untuk menyapa masyarakat di pasar, kemudian datang ke nelayan, kemudian beliau juga hadir ke rumah-rumah warga gitu. Jadi saya kira mereka melihat sosok Pak Anies ini memang Baik. memberikan harapan ke depan, dan tentu ya pemilih emak-emak dan anak muda ya mereka Baik. punya idealisme, punya rasionalisme melihat bagaimana sosok figur Pak Anies yang punya program gagasan yang baik, punya rekam jejak yang baik. Ya saya kira itu modal utama kenapa memang dukungan emak-emak dan anak muda ke Pak Anies saat ini mulai meningkat. Baik, saya tangkap maksud dari Kang Pipin. Sekarang saya mau ke Bang Eriko nih. Bang Eriko, kalau dari PDIP sendiri ini dengan baca presnya Pak Ganjar, nah secara umum ini kan memang militansi dari simpatisannya ini kan masih yang lagi-lagi paling rendah. Nah sejauh mana sebetulnya PDIP menguatkan kadernya untuk raup suara saat ini? Kalau kemarin sempat kita tahu nih akan pakai PDIP ini akan pakai strategi Catenaccio katanya nih. Nah kalau ini dipakai, nah sejauh mana nantinya akan bisa untuk menjadi peluang ceruk suara buat Pak Ganjar? Ya, begini Mbak Oktan, kami harus menjawab dengan serius ya. Apa yang disampaikan oleh Litbang Kompas ini tentu masukan yang sangat berharga. Dan kalau kita melihat secara jernih, memang benar yang disampaikan oleh Litbang Kompas ini melalui surveinya ini. Coba kalau kita lihat di kami sendiri kan, kami harus menyelesaikan internal dulu, konsolidasi di internal. Dan saat inilah kami baru memulai. Kalau Mbak Oktan lihat secara langsung, tanggal 19 Agustus kita sudah melakukan untuk sosialisasi di masyarakat secara langsung dengan menempelkan stiker bila mana mereka bersedia untuk mendukung Mas Ganjar. Dan jangan lupa Mbak Oktan dan kita semua yang menyaksikannya dimanapun Anda berada, Pak Mas Ganjar itu baru tanggal 5 September selesai tugasnya di Jawa Tengah. Dan setelah tanggal 5 September lah beliau menjadi katakan manusia yang bebas, yang bisa melakukan kerja-kerja pengenalan, begitu juga untuk menyapa semua pemilih-pemilih yang rasional. Lah, dilalah yang ketiga sekarang ini Mbak Utan, cobalah kalau dilihat. Sekarang ini persis kondisinya seperti tahun 2014, di mana PDI Perjuangan, di mana kami bersama mitra kami, P3, Hanura, dan juga Perindo, itu dikeroyok. Ini istilah bahasa apa adanya, dikeroyok, dan juga istilahnya dikepung dari semua ini. Nah ini menambah semangat, apalagi sekarang DCS kan sudah diumumkan, sehingga caleg-caleg ini juga bisa mulai bekerja untuk mensosialisasikan. Lah ini semua katakan kalau dikatakan faktor kebetulan tidak mungkin. Ini pasti kehendak dari yang di atas, bahwa semua ini berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, PDI Perjuangan nih bersama mitra-mitra ini semakin ditekan Mbak Oktan, semakin dikuyuk-kuyuk, ini semakin bersemangat. Itu yang terjadi. Makanya apa yang disampaikan oleh Litbang Kompas itu sangat tepat, bahwa pemilih kita sekarang ini sudah sangat cerdas. Pemilih ini sudah sangat rasional. Pemilih ini mau melihat, jangan seorang pemimpin itu hanya ada di
di awang-awang, jangan hanya ada di wacana, jangan hanya ada di gagasan saja. Tapi seorang pemimpin itu harus bertemu dengan rakyatnya. Dan mereka berasal dari rakyat juga, rakyat kebanyakan. Dan apa yang sudah dilakukan selama ini, track record-nya juga pasti akan diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Karena ini mau memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Kan kita bertiga ini kan kompetisi. Tapi kompetisi saya sepakat dengan Adinda Andre, kompetisi ini nanti harus menjadi pesta bagi rakyat Indonesia. Dilakukan dengan riang gembira. Mereka akan menentukan pilihan. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa Mbak Okan, bahwa partai politik, betul, partai politik dan kumpulan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi siapa yang memilih? Yang memilih adalah rakyat itu sendiri. Mereka lah yang menjadi penentu. Mereka lah sebenarnya penguasanya. Kalau meminjam istilah Mas Ganjar, tuanku adalah rakyat, itu jelas disampaikan. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apapun yang menginginkan pemimpin seperti Bung Karno yang mengglobal di seluruh dunia itu penting juga. Sehingga semua sisi, semua lini kita harus bekerja dengan baik, turun langsung seperti yang disampaikan Ibu Ketua Umum, door to door, satu persatu kita datangin apa sebenarnya kendali. Karena rakyat ingin didengar apa yang dilakukan oleh pemimpin. Itu Mbak. Siap, Bang Eriko. Nah sekarang saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dari Partai Gerindra sendiri ini menyasarnya atau kategori mana sih gitu yang akan dikencengin gitu untuk jadi simpatisan yang militan untuk Pak Prabowo? Kemudian juga strategi apa sih yang nantinya akan digunakan untuk nanti tentunya mencapai nggak cuma sekedar nyoblos aja tapi mau gitu untuk ikut kegiatan-kegiatan ataupun juga upaya-upaya dari baca presnya nih untuk dimenangkan. Ya, Okta, tadi kalau kita tonton dan kita dengarkan presentasi Mas Yohan dari Litbang Kompas kan jelas bahwa ada 4 pertanyaan ya. Dari 4 pertanyaan itu 3 pertanyaan Mas Anies unggul, 1 pertanyaan Pak Prabowo unggul. Dan kita lihat jaraknya juga tidak terlalu jauh antara Pak Prabowo dan Mas Anies soal militansi. Jadi tadi saya sudah sampaikan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Tapi tentu ya kita berharap seluruh pendukung, baik pendukung Mas Anies, pendukung Mas Ganjar, pendukung Pak Prabowo, itu kan harapannya semakin militan dan semakin semangat. Tapi tentu kita, Kang Pipin, saya, dan Bang Eriko harus menyampaikan juga kepada para pendukung kita untuk tidak menebar fitnah dan hoax. Jangan sampai militansi itu tinggi, tapi dipergunakan bukan mengajak atau mensosialisasikan kandidat yang kita dukung, tapi dipergunakan untuk menjelekkan, menghina, dan menfitnah kandidat calon presiden yang lain. Ini harus jadi masukan bagi saya, Kang Pipin, dan Bang Eriko. Apalagi saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, kami, Okta, bekerja keras, sangat keras di lapangan, bagaimana bertemu dengan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat terhadap fitnah dan tebaran hoax yang disampaikan kubu pendukung capres tertentu di Sumatera Barat. Kita dibilang kafir, kita dibilang pengkhianat ulama, kita dibilang tidak berpihak kepada rakyat. Ini kita jelaskan kepada masyarakat. Kita datangi masyarakat dari kampung ke kampung, dari RW ke RW, dari RT ke RT, dari rumah ke rumah. Kader-kader Gerindra berdialog dan menjelaskan. Alhamdulillah, ya, survei indikator Juli 2023 yang lalu, ya Pak Prabowo sempat tertinggal 15% dengan capres tertentu. Ya, setelah kita jelaskan kepada masyarakat, kita tepis hoax, kita jawab fitnah. Alhamdulillah masyarakat mengerti dan memahami. Sekarang Pak Prabowo kembali unggul di Sumatera Barat. Nah, segmen apa yang kita akan sasar? Tentu seluruh segmen. Kita akan sasar semua masyarakat, seluruh kelompok masyarakat, dan kita harus akui saat ini 55% lebih ya pemilih ya Bang Eriko dan Kang Pipin, bahwa sekarang adalah generasi muda, generasi milenial. Dan kita tahu sama tahu, generasi milenial membutuhkan kepastian. Dan kita tahu pemimpin mana yang bisa memberikan kepastian. Ya, ini Pak Prabowo Subianto. Makanya itulah alasannya Mas Budiman Sujatmiko memilih Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo pemimpin yang strategis, yang bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat untuk lebih maju
dan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Seperti itu, Okta. Oke, Bang Andre, kami tangkap Bang Andre. Dan rasanya kita semua akan setuju ya, begitupun juga para baca pres maupun nantinya juga para bacawa pres bahwa jangan sampai militansi ini justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, tapi seharusnya militansi ini juga untuk menjaga pemilu ini agar tetap damai dan juga tetap aman, nyaman. Terima kasih Bapak-Bapak. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya. Terima kasih, Okta. Yang paling penting, Mbak Eriko. yang paling penting bahwa militansi jangan sampai memecah belah bangsa. Itu Siap. Siap, Pak, betul. Siap. Setuju dengan Bang Eriko, jangan sampai pemimpin yang benar, yang tidak boleh melanggar HAM. Itu yang juga disampaikan oleh. Baik, siap. Setuju dengan Kang Pipin, dengan Bang Andre dan juga Bang Eriko. Merangkul dan mempersatukan, bukan menfitnah. Nah, itu betul itu. Oke, ya Bang Andre, Bang Eriko. Terima kasih. Baik, Kang Pipin, nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya Bapak-Bapak. Kita ngobrol lagi ya soal ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Pipin, Bang Andre dan juga Bang Eriko. Sehat selalu, sampai ketemu di kesempatan lain. Dan saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.